Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya pada hari ini? Adik-adik tahu ya, hari ini adalah hari kita memperingati Yesus diangkat ke surga. Nah, sebelum kita memulai memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan video mengenai kenaikan Tuhan ke surga, Kalisa mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Bapa yang bertata di atas surga, kami mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan kami boleh memperingati Tuhan, Engkau diangkat ke surga. Kiranya Tuhan, biarlah dengan peristiwa ini Tuhan, kami diingatkan Tuhan untuk menjadi pewarta kabar gembira ini Tuhan kepada semua orang Tuhan, sehingga banyak orang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, kita memuji dan menyembah Tuhan dengan serius ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabatku. Di saat aku sedih, Engkau menangis bersama dengan aku. Saat aku tertawa, Engkau pun tertawa bersamaku. Aku milikmu Tuhan, Engkau milikku. Haleluya. Waktuku sedih
sudah memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kita dengar-dengaran firman Tuhan. Oke, sebelum kita dengar-dengaran firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan, buka telinga kami, dan buka pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kakiku dan menjadi terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita sama-sama beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, semuanya duduk yang manis. Kak Yudi akan bercerita hari ini dengan judul Dia akan datang kembali. Siapa yang mau datang kembali? Siapa ayo? Nah, hari itu Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dan ketika itu dia memberikan nasihat-nasihat kepada murid-muridnya supaya mereka menyebarkan Injil, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Lalu setelah dia berkata demikian, dia memberkati mereka, dan tiba-tiba adik-adik, Yesus terangkat ke langit. Wah, ada awan menutupi dia, lalu dia terangkat ke surga adik-adik. Nah, itu waktu Tuhan Yesus diangkat ke surga, naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid semuanya memandang ke atas. Dan ketika sedang mereka terbengong-bengong, kemana Tuhan? Gak kelihatan lagi. Tiba-tiba ada dua malaikat yang datang. Dia berkata, "Hei, apa yang kamu lihat-lihat ke langit? Yesus yang hari ini terangkat ke surga, dia akan datang kembali. Lakukan semua tugas yang sudah diberikan kepada kalian." Wah, mereka menjadi senang adik-adik. Mereka bersiap-siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu memberitakan Injil sampai ke seluruh bumi. Tapi sebelum itu mereka berkumpul dulu. Mereka berkumpul untuk berdoa, dan mereka mendapat pengurapan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan Injil dengan luar biasa. Nah adik-adik, Tuhan Yesus yang hari ini kita peringati naik ke surga, dia akan datang kembali. Tapi ketika dia datang kembali, dia tidak sebagai bayi lagi yang kita peringati waktu Natal. Dia gak seperti bayi lagi, tapi dia datang dengan kemegahannya sebagai Tuhan, sebagai hakim atas dunia. Orang-orang yang jahat dihukum, orang-orang yang baik yang mengikuti Tuhan Yesus, dia diselamatkan, hidup bahagia bersama dengan Tuhan selamanya. Jadi Tuhan akan datang kembali. Persiapkan diri kalian, hidup benar, hidup baik, ikuti firman Tuhan. Jangan bandel, jangan nakal, jangan melakukan hal yang jahat, jangan berbuat dosa. Supaya apa? Ketika Tuhan Yesus datang tiba-tiba, karena Tuhan Yesus datang gak dikasih tahu, gak bilang begini, pengumuman, hari ini aku mau datang. Enggak. Jadi Tuhan pernah berkata, aku datang seperti pencuri. Jadi bisa tiba-tiba. Kita nggak pernah tahu kan kapan pencuri datang. Yesus akan datang seperti pencuri, tiba-tiba. Jadi kita mesti siap sedia. Kita tidak boleh lengah. Kita terus hidup benar, supaya ketika Tuhan Yesus tiba-tiba datang malam ini, kita diselamatkan. Nah adik-adik, apa yang harus kita lakukan menunggu kedatangan Tuhan datang kedua kali? Yang pertama, ketika Tuhan sebelum naik dia berpesan sama murid-muridnya, jangan tinggalin Bethlehem, jangan tinggalin doa. Wah, artinya kita harus tetap berdoa sama Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah lupa untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Yang kedua, baca terus firman Tuhan. Ingat terus firman Tuhan, supaya kita hidup dalam pimpinan Tuhan setiap hari. Nah, Alkitabnya dibaca ya. Lalu yang ketiga, hidup benar setiap hari, mengikuti firman Tuhan. Jangan mengikuti kemauan sendiri. Aku gak mau ikut firman Tuhan, susah. Nah kan ya. Jadi jangan hidup menurut kemauan sendiri, tetapi hidup benar menurut firman Tuhan. Ada sebuah cerita tentang si Tommy, adik-adik.
si Tommy ini suatu hari mendapatkan sebuah surat. Surat itu diantar oleh seorang pengantar surat, dan itu surat yang penting. Pengantar surat ini melewati salju, bersusah payah untuk mencapai rumah si Tommy, karena ini surat yang penting dan mendesak, tidak boleh ditunda. Sampailah si pengantar surat ke rumah Tommy dan menyampaikan surat itu. Setelah dibuka, ternyata itu adalah surat wasiat. Tahu surat wasiat? Surat yang menandakan si Tommy akan dapat warisan. Siapa yang memberi warisan? Pamannya di kota. Jadi pamannya di kota ini meninggal, nggak punya anak, lalu dia menulis warisan, surat wasiat supaya diberikan pada Tommy, ponakannya yang sangat disayang. Jadi semua harta perusahaan, apapun yang menjadi milik pamannya, itu akan menjadi milik si Tommy melalui surat wasiat. Wah, si Tommy merasa senang sekali. Tetapi ada syaratnya adik-adik. Tommy harus sampai ke kota sebelum tanggal 15 Desember. Nah, hari itu baru tanggal 1. Masih lama. Ya, masih lama. Lalu ketika Tommy sudah membaca surat itu, dia senang. Si pengantar surat bilang, "Wah, selamat ya Tommy. Kamu akan menjadi orang yang kaya raya." Wah, tapi Tommy nih, aku kasih nasihat nih, karena itu ada batas waktunya sebelum tanggal 15 Desember. Mendingan kamu bareng aku aja. Sekarang berangkat ke kota. Pak Pos, masih lama Pak Pos. Nanti saja, masih ada waktu 2 minggu. Saya mau santai sebentar. Nanti saya berangkat sendiri kok. Oh, beneran nih. Menurut ramalan cuaca, ini akan ada badai salju loh Tommy. Kata Pak Posnya. Tapi si Tommy bilang, nggak apa-apa. Nanti aku berangkat sendiri. Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu. Lalu Pak Posnya pergi. Si Tommy masih menunda-nunda adik-adik. Masih 2 minggu. Dia masih bisa santai. Dia mengerjakan banyak hal di rumahnya, nonton, ya. Pokoknya santai. Sampai akhirnya dia kaget, tinggal seminggu lagi. Dia buru-buru mencari kendaraan ke kota. Tetapi karena saljunya makin hebat, ya, hujan saljunya, badai juga sudah mulai datang, tidak ada kendaraan yang lewat, tidak ada yang bisa mengantar dia ke kota. Mau nggak mau akhirnya si Tommy membeli kereta salju yang ditarik oleh anjing-anjing salju itu ya adik-adik ya. Jadi dia membeli, lalu dia berangkat. Ayo berangkat. Nah, dia berangkat adik-adik. Ketika dia berangkat, sudah 1 hari, 2 hari dia lalui, badai salju makin hebat dan anjing-anjing itu mulai lelah. Akhirnya dia memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Dia menginap di sebuah hotel dan badai salju makin hebat. Tommy bilang, ya sudah, aku tunggu badainya sampai reda. Tapi badai nggak reda-reda. Dia akhirnya memaksa untuk keluar. Tinggal 2 hari lagi, aku mesti berangkat. Lalu dia mengendarai kereta saljunya, dia berangkat. Tapi karena dia memaksa anjing-anjing itu dalam badai salju, mereka kelelahan. Akhirnya anjing-anjing itu pun mati. Dia nggak punya kereta salju lagi. Waktunya tinggal sehari. Dia nggak bisa melanjutkan karena badainya begitu hebat. Akhirnya dia menginap lagi di sebuah hotel. Masih ada 1 hari. Besok pagi-pagi aku harus berangkat. Dan adik-adik, benar, pagi-pagi sekali dia bangun, dia jalan kaki menuju ke kota. Tetapi badai begitu hebat, dia kedinginan. Dia berjalan kedinginan adik-adik. Dia berjalan kedinginan, melewati hutan gelap. Dia tidak tahu sudah jam berapa itu. Dia terus berjalan. Aku harus sampai ke kota hari ini juga. Aku harus sampai ke kota hari ini juga. Karena dia berjalan tidak bisa cepat dan kelelahan adik-adik, dia sampai di kota besok paginya. Dia kelelahan. Dia mencari-cari alamat dan sampai siang dia baru sampai alamat
pengacara yang memberikan surat wasiat kepadanya. Tetapi sayang adik-adik, sampai di kantor pengacara itu, kantor pengacara sudah tutup selamanya. Ya, ternyata kantor pengacaranya sudah pindah, nggak tahu kemana, dan kantor itu sudah tutup. Tommy membaca suratnya lagi dan dia sedih. Kenapa? Karena dia terlambat. Hari yang ditentukan adalah hari kemarin, tapi dia lewat 1 hari, dia terlambat. Dia nggak dapat warisan, dia jatuh miskin karena dia sudah membayar banyak di perjalanan. Dia rugi adik-adik. Dia rugi kenapa? Karena dia berlambat-lambat. Dia rugi, dia nggak mendapat warisan itu karena dia menunda-nunda. Nah adik-adik, apa yang kita dapat dari sini? Ini sama dengan kita jangan menunda-nunda. Kalau Tuhan bilang kamu harus bertobat, bertobat. Ya, jadi ketika kita menunda-nunda, tiba-tiba Tuhan datang, kita terlambat, kita ditinggal. Jadi jangan pernah terlambat. Jangan pernah terlambat karena Tuhan Yesus akan datang segera. Jangan ikuti kemauan sendiri. Ingat hal tadi ya. Ikuti firman Tuhan, selalu berdoa dan hidup benar setiap hari. Ya, sebagai penutup, dalam Amsal 12 ayat 15 berkata, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Tommy mengikuti kemauannya sendiri, ia terlambat, mendapat warisan yang besar. Kalau kita mengikuti kemauan kita sendiri juga, kita akan terlambat. Ketika Tuhan datang, kita ditinggalkan. Jadi siap sedia selalu, ketika Tuhan datang, kita didapati siap, dan kita akan menerima kebahagiaan yang besar selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu siap sedia, hidup benar, selalu dekat dengan Tuhan, selalu mengikuti firman Tuhan, supaya ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kami layak untuk menerima kebahagiaan yang besar bersama dengan Tuhan. Ajari kami selalu mengikuti Tuhan, tidak mengikuti kemauan kami sendiri. Nyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan selalu siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Amin.